Istilah insya Allah. Tapi pertanyaannya Bismillahirrahmanirrahim. نويت تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع في جيش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إسماعيل الأرواح جميع المفسرين والمحدثين والفقهاء والعلماء العاملين وأهل طاعتك أجمعين وسنر الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ولا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري الحبيب حسن عبد الله بن عمر الشاطري سيد الحبيب بن الحداد ثم إلى رباب العلوي والكرم الأخيرة ثم إلى أرواح والدينا والدينا والديكم أمتنا وأمتكم وأمة المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة في خير ولطف وعافية وأن الله يفتحنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين وأن الله وأن الله أن يفتحنا فتوح العارفين وأن الله يفتحنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا المتعبين وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعلما متقبلا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الرحمن الرحيم تفضل آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Insya Allah pertemuan ini Insya Allah akan kita selesaikan pembahasan masalah salat yaitu terakhir pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan salat. Hal-hal yang membatalkan salat yang pertama yaitu di sini dikatakan apa hadas. Ketika berhadas batal salatnya. Baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Walaupun orang yang faqidu tahuren. Apa faqidu tahuren? Orang yang tidak menemukan alat untuk bersuci baik itu air ataupun debu. Maka wajib bagi dia tetap untuk melaksanakan sholat, tapi dia wajib untuk diulangi sholatnya ketika dia mendapatkan debu ataupun air. Tapi itu ada pembahasan nantinya. Kalau dia mendapatkan debu di tempat yang sekiranya tidak wajib kodok, ya, yaitu tempat yang biasa tidak ada air, maka dia wajib menggunakan itu debu. Tapi kalau dia walaupun dia tayamum, dia tetap wajib diulangi lagi sholatnya, berarti tidak wajib diulangi kecuali kalau dapat air. Nah, ini orang yang faqidu tahuren, orang yang tidak mendapatkan dua alat bersuci, baik itu air ataupun debu, maka dia wajib untuk melakukan sholat. Ketika sholat, seandainya dia berhadas, kentut seandainya, atau memegang lawan jenis seandainya, maka tetap dikatakan batal, walaupun dia tidak wudhu, walaupun dia tidak tayamum. Tapi ketika dia sudah mulai sholat, kemudian mendapatkan hadas tengah-tengah sholat, ya batal. Itu maksudnya daripada sekalipun faqidu tahuren. Nah, karena itu apa? Hadas ini membatalkan sholat. Bagi orang yang selalu berhadas, orang yang katakan daimul hadas, orang yang daimul hadas itu orang tadi itu tetap dikatakan wajib untuk apa? Untuk sholat dengan hadasnya. Contoh gambarannya daimul hadas itu ada dua. Ada istihadah bagi perempuan atau orang yang salisul bol, orang yang terus-terusan keluar air kencing. Nah ini nanti caranya sebelum dia sholat, dia wajib wudhu setelah masuknya waktu. Itu pun sebelum wudhu, dia wajib untuk istinja. Setelah istinja wajib ditutup, disumbat, semuanya setelah dilakukan. Setelah itu dia langsung wudhu dan wudhunya harus mualah, harus berurutan, tidak boleh dipisah. Kemudian setelah wudhu selesai, langsung dia melakukan sholat, tidak boleh dipisah. Itu dengan ukuran rakaatain khafifatain. Ya, kalau dipisah maka wajib mengulangi ya apa yang dilakukan seperti tadi. Wajib diulangi semuanya. Tapi kalau setelah itu dia setelah wudhu sempurna, dia kemudian langsung sholat, maka sholatnya dikatakan apa? Sholatnya dikatakan sah. Ya, sholatnya dikatakan sah. Tapi ketika dia saat ya orang ini kan terus-terusan kencing, disumbat, kemudian tutup, kemudian wudhu, setelah itu sholat. Tengah-tengah wudhu, tengah-tengah sholat dia. Ketika tengah-tengah sholat, dia berhadas selain hadasnya, daim. Selain yang daimul hadasnya. Berarti selain air kencing. Kentut seandainya, batal sholatnya. Loh kan dia terus-terusan kencing. Ya walaupun kentut kan sama aja, tetap batal, itu ya juga kencing. Nah, kalau dia berhadasnya selain daimul hadasnya, maka dia dikatakan apa?
batal. Seperti apa kentut tadi itu ya. Atau seperti dipegang lain jenis, ini tengah-tengah sholat dipegang istrinya. Atau tengah-tengah sholat dipegang perempuan ajnabiyah seandainya. Maka sholatnya batal walaupun dia daimul hadas. Itu maksudnya. Bagi orang yang selalu berhadas, besar atau istihadah, sholatnya batal jika berhadas selain penyakitnya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, yang dikatakan batalkan sholat yaitu dia kejatuhan benda najis yang tidak dimaafkan. Jadi ketika terkena najis yang tidak yang tidak dimaafkan, ya maka hukumnya apa? Batal. Ya hukumnya apa? Batal. Tapi berarti kalau kena najis yang dimaafkan, berarti tidak batal. Ada najis-najis yang dimaafkan. Maafuat itu dibagi tiga. Ada maafuat di dalam air, yang dimaafkan dalam air, ada yang dimaafkan dalam sholat, ada yang dimaafkan dua-duanya. Yang dimaafkan dua-duanya itu seperti najis yang tidak terlihat mata dan najis yang tidak terlihat mata. Itu dikatakan dimaafkan di dalam sholat, dimaafkan juga di dalam air. Ada yang dimaafkan hanya dalam air seperti apa bangkai daripada najis yang tidak darahnya yang tidak mengalir. Kemudian yang dimaafkan dalam apa di dalam sholat pakaian orang sholat yaitu seperti darah sedikit atau nanti ada itu pembahasan yang dimaafkan dalam najis. Nah ini sekarang seandainya dia kejatuhan najis yang bukan dimaafkan maka ya batal sholatnya. Dikatakan apa batal sholatnya terkena najis yang tidak dimaafkan. Atau ya dia terkena najis yang tidak dimaafkan tapi tidak langsung dibuang. Tidak langsung dibuang dengan tanpa membawa. Ukuran langsung itu yaitu tidak melebihi batas waktu tumak nina. Jadi gini, gambarannya nanti itu perinciannya ada di situ. Nah, kalau seandainya ada najis yang kering, misalnya di tengah-tengah sholat kena kotoran najis, entah itu dari genteng ya kering. Kemudian ketika jatuh kepada pakaian orang sholat, ini pakaian orang sholat termasuk kopiah ini pakaian orang sholat atau termasuk pundaknya seandainya kena pakaian orang sholat, kemudian dia langsung ya melibasnya, artinya tidak membawa. Saat ini di kepala, dia langsung kepalanya digerakkan, jatuh itu kotorannya. Maka apa? Kalau itu langsung sifatnya tidak lebih daripada ukuran tumak nina, maka sholatnya tetap dikatakan sah. Loh dia terkena najis, iya. Tapi najisnya kering, kemudian langsung dilibaskan, langsung dibuang. Nah, ini tanpa membawa. Maka itu dikatakan apa? Sholatnya tetap apa? Sah. Kemudian ada nanti kalau najisnya basah. Nah, kalau najisnya basah gimana? Kalau najisnya basah, ya terkena pakaian orang yang sholat, tapi langsung melepas itu pakaiannya tanpa membawa, maka sholatnya tetap sah. Ini nggak mungkin pakaian kita seperti gini, nggak mungkin. Ya nggak mungkin sarung, nggak mungkin. Tapi seperti rida ini mungkin. Ini saya gambarkan ini. Ini saya gambarkan. Ini saya pakai rida. Kemudian, jadi ketika tengah-tengah sholat terkena najis yang basah, kotoran burung seandainya. Maka nggak mungkin dibersihkan gini, karena basah dia. Tapi langsung dibuang tanpa membawa, tanpa memegang najisnya. Ya. Nah, ini seperti gini, maka apa kalau sifatnya langsung dan dia tidak membawa dan dia tidak memegang najisnya, maka hukum sholatnya apa? Tetap dikatakan apa? Sah. Itu yang kedua nanti. Kemudian kalau najis itu terkena pakaian orang yang sholat, tapi nggak mungkin untuk melepas melakukan seperti ridak tadi itu, seperti pakaian ini terkena pundak, nggak mungkin dia akan melepasnya, sulit, dia harus buka kancing. Nah, ini sudah ukurannya jelas lebih daripada ukuran tumak nina, maka sholatnya apa? Tidak sah, batal sholatnya. Kemudian jika najisnya kering, tadi kan kalau najisnya kering tanpa membawa seperti terkena pakaiannya, ya, terkena apa bajunya langsung dilepas gini, langsung apa dilempar dengan bajunya. Atau terkena kopiahnya langsung dilepas dengan apa kopiahnya. Maka hukumnya apa tetap sah. Tapi kalau enggak, yang menimpa pakaian tadi itu pak najisnya kering, tapi dia mengambil itu najisnya, kemudian dibuang. Mengambil najis yang kering tadi, tapi dibuang. Memegang najisnya, maka batal sholatnya. Nah, itu kalau dilihat impiannya tadi itu kejatuhan benda najis yang tidak dimaafkan itu membatalkan sholat dan tidak langsung dibuang, tidak langsung dibuang dengan tanpa membawa. Ukuran langsung tidak melebihi batas waktu tumak nina. Tahu kan ukuran tumak nina?
yaitu diam setelah bergerak dengan ukuran bacaan subhanallah. Nah, kalau lebih daripada itu, ya berarti apa? Udah sholatnya batal. Nah, diperinci tadi kalimat yang ada ini, persyaratan ini dikatakan, jika najis kering jatuh pada pakaian orang sholat dan langsung melibasnya tanpa membawa, ya jatuh najis kering seperti di kopiah tadi, langsung dilempar dengan kepalanya atau pundak langsung dilibaskan, ya dikiblaskan namanya. Maka sholatnya apa? Tetap sah. Kalau itu najisnya kering. Jika najis basah menimpa pakaian orang sholat, najisnya basah menimpa pakaian orang sholat dan langsung melibasnya tanpa mengangkat seperti tidak tadi itu, langsung dilempar tanpa apa? Tanpa dia membawa, tanpa mengangkat pakaiannya, ya maka sholatnya apa? Tetap sah. Kemudian jika najis basah menimpa pakaian orang yang sholat yang sulit dilepas dengan singkat seperti pakaian ini, nggak mungkin mau dilepas. Ya sudah ukurannya pasti lebih daripada ukuran tumak nina tadi itu, maka sholatnya apa? Batal. Jika najis kering menimpa pakaian orang sholat, tetapi membuangnya dengan cara membawa, ngambil najisnya dibuang ini, berarti apa? Batal sholatnya. Ini bisa difahami ya. Kemudian yang ketiga, yang membatalkan sholat yang ketiga yaitu terbukanya aurat. Terbukanya aurat, tapi tidak langsung ditutup. Tapi gini, terbuka aurat ini yang tidak langsung ditutup itu artinya kalau terbuka langsung ditutup, kalau penyebabnya karena angin. Nah, tengah-tengah sholat, dia di tempat yang lapang, kemudian anginnya ya keras, kemudian sarungnya terbuka. Ya. Sehingga apa? Kelihatan auratnya. Kemudian apa? Langsung ditutup sama dia. Maka hukum sah salatnya tetap sah. Kalau langsung ditutup. Berarti kalau nggak langsung ditutup, dibiarkan sama dia. ISIS ya. Ya, anginnya dibiarkan, ya apa membuka pakaian tadi itu nggak langsung ditutup. Ya batal salatnya. Nah, tapi juga itu karena angin. Kalau bukan karena angin, ya seperti seandainya karena apa namanya, seperti orang yang membukanya, ya entah itu guyonan atau hewan seandainya kerah seandainya yang membuka, maka pas sholatnya batal walaupun langsung ditutup. Yang itu terbukanya aurat itu membatalkan sholat, tapi ya, tapi ini bukan mulai dari awal sholat. Kalau taksir daripada dia, seperti yang sekarang banyak, khususnya lelaki itu yang kita ketahui, biasanya banyak lelaki ketika dia pakai celana, kemudian kaos atau pakaiannya nggak panjang, cekak ya, pendek dia pakaiannya, sehingga ketika rukuk kelihatan belakangnya auratnya, maaf kelihatan celengannya, celengannya itu kelihatan. Nah itu batal sholatnya, ya. Batal sholatnya. Walaupun langsung ditutup, dikasih tahu sama orang, ditutup langsung gini, ya batal. Wong dia memang taksir, ya apa, nak menutup aurat dengan sempurna dia. Maka batal sholatnya. Tapi kalau gambaran yang ini karena langsung ditutup itu, kalau pakaiannya dia sudah benar menutup aurat, kemudian terbuka dengan angin, kemudian langsung ditutup. Ah itu baru dikatakan apa masih sah sholatnya kalau langsung ditutup. Tapi kalau karena taksir daripada dia, seperti perempuan juga ketika rukunya, ya misalnya lengan bajunya terbuka, ya sehingga apa kelihatan lengan bagian dalam ini, maka hukumnya juga tidak sah. Seperti perempuan juga, seperti kita bahas sebelumnya, yaitu apa? Ketika dia pakai rokok atas bawah, sehingga ketika takbir, ya kelihatan dari bawahnya. Ini bukan kelihatan dari bawah, tapi itu dianggap kelihatan dari samping. Maka ya sholatnya batal. Kalau langsung ditutup, ya tidak bisa. Karena apa? Taksir, ya kesembronoan dia dalam menutup apa? Auratnya. Karena itu apa? Dikatakan tidak sah. Nah, kita lihat di situ, terbukanya aurat jika tidak langsung ditutup. Itu membatalkan salat. Jika penyebabnya angin, maka salatnya batal bila tidak langsung ditutup. Kalau angin yang membuka, tidak langsung ditutup, ya batal. Sebelum berlalunya waktu tumak nina. Ukuran langsung itu sebelum berlalu ukuran tumak nina tadi itu. Jika penyebabnya bukan angin, seperti orang atau hewan, ya terbuka. Walaupun langsung ditutup, maka salatnya batal. Ya walaupun langsung ditutup. Nah, ini permasalahan apa? Yang membatalkan sholat yang ketiga. Kemudian yang keempat, perkara yang membatalkan puasa yaitu berbicara dalam sholat. Nah, kan sholat itu tadi dikatakan apa? Awal rukun sholat yaitu apa? Di antaranya takbiratul ihram.
Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Ya annahu yuharrimu makana halalan qablahu. Karena ya, takbiratul dengan sebab takbiratul ihram mengharamkan apa yang sebelumnya halal. Kita sebelum takbiratul ihram boleh makan. Tapi setelah takbiratul ihram haram makan. Sebelum takbiratul ihram kita boleh berbicara. Tapi setelah takbiratul ihram kita nggak boleh berbicara lagi. Nah, ini kan itu ya ketika sholat tidak boleh berbicara. Lu berbicara yang gimana yang nggak boleh dalam sholat? Ya berbicara dalam sholat itu dikatakan batalkan sholat walaupun cuma dua huruf. Walaupun tidak memahamkan. Aba batal sudah. Dua huruf ya berturut langsung nyambung, dua huruf langsung nyambung walaupun tidak memahamkan maka membatalkan sholat. Yang kedua, satu huruf itu membatalkan sholat jika panjang. Ya, satu huruf tapi panjang. Itu batal sholatnya. Walaupun satu huruf. Kenapa? Karena madah dianggap satu huruf. Itu berarti dua. Ba, itu berarti dua huruf. Dianggap dua huruf. Oh ya, ta, itu dianggap dua huruf. Ini yang membatalkan apa? Sholat dengan berbicara satu huruf tapi apa panjang, madah. Atau satu huruf yang memahamkan. Satu huruf memahamkan. Seperti di situ ada di kitab Bawiyah itu disebutkan ada 10 huruf. Yang satu huruf tapi memahamkan. Mislu apa? Mislu ai. Ai itu ain ya. Ai itu ada artinya. Itu fi'il amr. Perhatikan. Li urusi ya, urusi ya. Kemudian fi ya penuhi. Ini ada beberapa kalimat yang satu huruf itu sudah memahamkan. Maka apa? Ketika dia berbicara satu huruf memahamkan tadi itu dalam sholat, maka batal sholatnya. Berarti kesimpulannya berbicara di dalam sholat dengan dua huruf walaupun tidak memahamkan tapi langsung nyambung atau berbicara satu huruf yang panjang pada A, ba, gitu ya. Atau satu huruf yang memahamkan, maka ini tiga-tiganya dikatakan apa? Batal sholatnya. Tapi kalau ya dia berbicara bukan dengan huruf memahamkan, bukan panjang, kemudian satu huruf, tapi dia beberapa banyak huruf, tapi dipisah-pisah. Seperti mengeja huruf hijaiyah mulai A ya sampai ya misalnya. Tapi dipisah. A, ba, ya, tidak langsung. Ta, ya. Sampai ya kalau belum, ya berarti apa? Nggak batal. Kenapa? Nggak nyambung dua huruf langsung. Ya, kecuali kalau ada satu huruf dimahamkan. Dari situ baru dikatakan apa? Batal. Ini yang dikatakan apa? Membatalkan sholat dengan apa? Berbicara. Ya, itu apa? Berbicara dua huruf. Ini dua huruf ini nyambung. Ya, dua huruf nyambung langsung. Atau satu huruf yang dipanjangkan. Seperti tadi. A, ba, gitu ya. Atau satu huruf memahamkan dengan sengaja. Ya, memahamkan. Satu huruf memahamkan. Ya, satu huruf memahamkan itu ada 10 huruf yang disebutkan dalam kitab Ruqyah itu. Nah, ini kalau dia berbicaranya dengan sengaja dan bukan jahil makdur. Ya, dengan sengaja dia berbicara dan bukan jahil yang makdur. Jahil yang makdur itu jahil yang dikatakan diuduri oleh syariat, dikatakan ya berhalangan, ya dimaafkan oleh syariat. Seperti apa? Jahil makdur itu orang yang baru masuk Islam atau orang yang tinggal di satu daerah jauh daripada ulama, ulama nggak bisa sampai ke sana dengan sulit, dengan susah payah, ataupun ya mereka nggak bisa sampai kepada ulama. Ini orang-orang ini dikatakan jahil makdur. Kalau ada orang jahil makdur atau orang yang dia tidak sengaja, maka tidak dikatakan batal dengan dua huruf atau satu huruf atau yang tadi ini. Kecuali ya kalau sampai ya empat kalimat atau ada khilaf di situ enam kalimat. Kalau sampai empat kalimat atau enam kalimat baru dikatakan apa batal. Bukan huruf. Empat kalimat atau enam kalimat. Ada khilaf. Ada perbedaan pendapat ulama. Karena itu apa? Jika berbicara tanpa sengaja, lupa atau keterlepasan, ya atau keterlepasan, maka dimaafkan empat kalimat menurut Ibn Hajar dan enam kalimat menurut Imam Qalyubi. Nah, karena itu ya apa namanya ini awal asal usulnya itu Nabi ketika sholat duhur atau ada syak firrawi ragu dalam periwayatannya ada yang mengatakan sholat duhur atau asar yang pasti sholat 4 rakaat.
Nabi setelah 2 rakaat salam, ya setelah Nabi melakukan sholat 2 rakaat, Nabi salam. Kemudian Nabi berdiri, ya memegang dari salah satu tiang yang ada di masjid. Kemudian Nabi, ya seperti orang, ya seperti orang yang marah gitu ya, sehingga tidak ada yang berani tanya. Yang sholat duhur mereka ketahui 4 rakaat. Sholat asar yang mereka ketahui 4 rakaat. Tapi ini kok sholatnya 2 rakaat Nabi salam. Nggak ada yang berani bertanya. Tapi di antara sahabat situ ada yang berani bertanya, itu yang bernama Duliaden. Dia langsung bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku suratis salat amnasita ya Rasulullah. Aku suratis salat amnasita ya Rasulullah. Apa salatnya dikurangi ya Rasulullah? Atau engkau lupa ya Rasulullah? Maka Nabi balik bertanya kepada para sahabat, Asahama gola Dulyaden, apakah benar apa yang dikatakan Dulyaden? Maka mereka mengatakan naam. Sehingga Pak Nabi langsung kembali kepada sholat, kemudian para sahabatnya juga mengikuti, menambah 2 rakaatnya, dan Nabi situ sujud sahwi. Di sini diketahui pembicaraan yang mereka bicarakan ternyata tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena Nabi mengira sholatnya sudah selesai. Para sahabat mengira sholatnya sudah selesai juga karena menganggap sudah apa dikurangi, ya sholatnya menjadi 2 rakaat. Ya, kemudian Nabi juga mengira sholatnya sudah sempurna. Berarti dia berbicaranya tadi itu dianggap tidak sengaja karena itu tidak membatalkan. Itu di situ ulama ada yang mengatakan itu jumlah semuanya 4 kalimat, ada yang mengatakan apa 6 kalimat. Nah di situ asal mulanya. Kalau misalnya tidak sengaja, maka 4 kalimat. Ya kalau apa dimaafkan kalau itu 4 kalimat, tidak lebih dari 4 kalimat. Ada pendapat tidak lebih daripada 6 kalimat. Baik, nah, ini tuh berbicara dalam sholat itu nggak diperbolehkan ya. Karena itu dulu sebelum ada larangan, ya mereka berbicara dalam sholat. Kata sahabat Nabi SAW, kunna natakalam fi sholat. Dulu kami ini berbicara dalam sholat. Sampai hatta nazarat sehingga turun ayat waqumu lillahi qanitin dan berdirilah kamu menghadap kepada Tuhan kamu ya kepada Allah Subhanahu wa taala qanitin ai sakitin dalam keadaan apa? Diam, tidak berbicara. Fa umirna kata para sahabat fa umirna bisukut wa nuhina anil kalam. Kami diperintahkan untuk diam ya. Kemudian apa? Kami dilarang untuk berbicara. Dan pernah terjadi kepada Muawiyah Ibnul Hakam As-Salami. Pernah terjadi kepada Muawiyah bin Hakam As-Salami. Dia itu ketika sholat, ya, ketika sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang di antara makmum atau dia ada di situ seorang laki, dia bersin atau sarajulun bersin. Kemudian si Muawiyah ini mengucapkan yarhamukallah. Mungkin saat itu si orang yang bersih tadi mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian dijawab sama Muawiyah bin Hakam, yarhamukallah, tasmitul atis. Ya, yarhamukallah. Maka semua makmum ya yang saat itu Muawiyah salat, semua makmum ini melihat Muawiyah semuanya. Ya ketika dilihat gitu kan orang risih ya. Akhirnya apa Muawiyah mengatakan, wa asakala ummah. Masya'nukum dan duruna ilayya. Apa ini? Apa delok bahasa kita? Apa delok matamu ya? Bahasa kasar itu ya. Apa lihat kamu ini? Melihat apa kamu kepada aku? Kenapa kamu melihat aku? Nah, maka apa? Tambah bicara Muawiyah. Yang asalnya apa? Para sahabat itu ingkar dengan apa? Mengatakan yarhamukallah karena ada kaf khitab berarti pembicaraan dengan makhluk itu membatalkan sholat. Tapi Muawiyah tidak tahu kalau itu membatalkan sholat. Ya, sampai akhirnya tambah berbicara. Karena dilihat banyak sahabat, akhirnya mengatakan apa kamu melihat semua kepada aku? Maka apa? Faja'alu yadribuna bi'aidihim ala afkhadihim. Sehingga apa mereka makmum yang lainnya memukul ya apa dengan tangan mereka kepada apa? Kepada paha-paha mereka. Akhirnya apa? Falam maraituhum yusmitunani. Maka ketika aku melihat mereka mendiamkan aku, sakattu. Akhirnya aku diam. Sampai ya selesai sholat, Nabi SAW akhirnya mengatakan, Inna hadhihi sholat la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Ini sholat ya adalah yang tidak pantas di dalamnya ada sesuatu daripada pembicaraan manusia. Karena itu sholat
ya tidak diperbolehkan apa berbicara kecuali ya bacaan-bacaan yang dibaca ketika apa di dalam sholat. Karena itu membatalkan sholat itu apa dengan berbicara dua huruf ataupun apa satu huruf yang memahamkan atau satu huruf yang panjang. Dan itu ketika ada kesengajaan dan bukan dari orang yang jahil makdur. Tapi kalau orang yang apa tidak sengaja dia berbicara, dia dalam keadaan lupa bahwa dia di dalam sholat, maka ketika dia berbicara, dilihat kalau memang banyak ya batal, ya kalau memang sedikit ya tidak batal. Ukuran banyak atau sedikitnya gimana? Kalau empat kalimat atau kurang, ada itu pendapat Ibn Hajar, atau enam kalimat atau kurang itu pendapat Qalyubi, maka apa tidak dikatakan batal. Tapi kalau lebih daripada itu, maka dikatakan itu banyak dan membatalkan. Kemudian yang perlu diketahui juga, berbicara ini keluar dua huruf ini walaupun dengan tanpa harus berbicara. Tertawa sekalipun kalau ketika tertawa tanpa dua huruf batal. Seperti seandainya kik 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 itu kik itu kaf 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 itu kan kik itu dua huruf lebih itu sudah itu batal tuh. Atau menangis ya menangis hanya hi ya. Nah, itu ada ha itu berapa huruf itu bisa batal walaupun dia khawatir karena takut karena neraka. Dia takut karena neraka, ya dengan menangis. Sampai keluar dua huruf, ya batal. Kalau tampak jelas dua huruf atau lebih, walaupun itu didapatkan karena menangis, karena tertawa, karena merintih. Ya, juga hati-hati yang sering kadang-kadang ya orang apa tanah no, dehem, ahem, ahem. Itu ahem itu sudah berapa itu? Hamzah, ha, mim, ya. Itu bisa membatalkan salat. Kalau memang tampak dua huruf tadi itu, ya walaupun dapatkan karena dehem. Nah, kecuali ulama mengatakan kalau dehem itu diperlukan untuk apa menyelesaikan bacaan daripada apa daripada rukun gauli. Berbicara ketika rukun gauli, ketika dia baca Fatihah seandainya. Ya ketika baca Fatihah ternyata apa terhenti bacaannya karena tersendat karena riak seandainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tidak bisa teruskan. Iya karena abudu. Ah, boleh. Kalau untuk rukun-rukun gauli seperti Fatihah, tasyahud, salawat, ya salam, itu diperbolehkan. Malah kalau pendapat Ibn Hajar tetap tidak boleh kalau memang dimungkinkan apa ditunggu dia akan turun itu riya. Maka apa tidak boleh deh kalau Ibn Hajar. Tapi kalau pendapat apa? Kalau pendapat yang lainnya mengatakan apa? Boleh dehem kalau untuk karena apa terhalangnya untuk meneruskan daripada bacaan apa yang wajib. Nah, itu yang apa? Itu termasuk nggak boleh. Ya seperti apa? Kalau memang tampak dua huruf walaupun dapatkan tanah nun. Nah, kadang-kadang nggak ada perlunya. Ya tidak ada perlunya. Dari di tengah sholat. Ya dehem tanpa ada perlunya. Ini batal sholatnya kalau tampak dua huruf. Nah, kan itu ini yang apa dikatakan membatalkan. Tadi kalau jahil makdur gimana? Kalau orang yang jahil makdur, dia baru masuk Islam atau jauh daripada ulama, maka dimaafkan ya berbicara dalam sholat ya seperti yang tadi itu. Kalau tidak lebih daripada empat kalimat dan tidak lebih daripada enam kalimat pendapat Imam Qalyubi. Baik. Kemudian nah, kalau berbicara tapi dengan bahasa Al-Qur'an. Nah, ini dibahas juga di sebenarnya. Berbicara dengan bahasa Al-Qur'an. Ada orang ketuk pintu. Assalamualaikum, ketuk pintu. Kemudian dia apa? Baca Al-Qur'an ya, mengatakan udkhuluha bisalamin aminin. Itu Al-Qur'an. Udkhuluha bisalamin aminin. Ya apa ini? Berbicara Al-Qur'an di dalam sholat. Tapi berbicara dia, dilihat. Kalau tujuannya dia untuk membaca apa? Tujuannya dia untuk membaca Al-Quran, jelas tidak batal. Kalau tujuannya dia untuk membaca apa? Al-Quran, jelas tidak apa? Batal. Tapi kalau tujuannya dia hanya untuk apa? Memberitahu orang lain, yang memberitahu orang lain untuk apa? Supaya masuk, ya supaya masuk, maka apa dikatakan apa? Batal. Maka itu dikatakan apa? Batal. Nah, sebagai itu walau takallama bil Quran ya khudil kitab ya maka apa kalau kau sudah ilama fakat au atlaqo maka hukumnya apa batalan au tilawa fakat au tilawa ilaman fala. Jadi gini kalau dia tujuannya untuk apa memberitahu saja
hei masuk oh, udkhuluha bisalamin aminin. Ngasih tahu orang itu, bukan dia baca Al-Quran, maka batal sholatnya. Walaupun Al-Quran yang dibaca. Ya, dia berbicara berarti kan. Atau dia mutlak, dan niat apa-apa. Nah, kalau tidak niat apa-apa, ada apa yang dia mengatakan udkhuluha bil alamin, udkhuluha bisalamin aminin. Berarti ada tujuan untuk ngasih tahu, jelas itu. Maka itu juga dikatakan batal. Tapi kalau tujuannya untuk baca Al-Quran atau dua-duanya, maka dikatakan tidak batal. Dan ini permasalahan tafsir perincian seperti ini, itu walaupun untuk takbiratul intigolat yang dibaca oleh imam. Ketika imam takbir Allahu Akbar, ketika ruku Allahu Akbar. Kalau tujuannya dia takbir Allahu Akbar, hei makmum aku ruku, tujuannya hanya ngasih tahu makmum, bukan untuk niat berzikir takbir tadi itu, maka batal juga salatnya. Sama tafsirnya perinciannya. Ya, karena itu apa? Allahu Akbar ya tujuannya zikir. Kalau tujuannya zikir dan memberitahu masih nggak apa-apa. Seperti juga ketika mengingatkan imam ketika ada yang keliru, entah jumlah rakaat atau keliru tasyahud awal, maka bagi lelaki disunahkan untuk apa? Membaca tasbih, Subhanallah. Nah, itu ketika Subhanallah itu tujuannya hanya mengingatkan imam, hei imam kon salah, walaupun itu zikir, batal salatnya. Kenapa? Karena dia hanya bertujuan untuk memberitahu, itu berbicara berarti, walaupun zikir, ya. Tapi kalau tujuannya dia memberitahu dan berzikir, nggak apa-apa. Tapi kalau dia mutlak juga sama, bisa membatalkan. Paham ya? Itu karena itu nggak usah rebutan kadang imam misalnya subhanallah, subhanallah, subhanallah semuanya ya mengingatkan semuanya padahal apa niatnya tujuannya untuk apa? Untuk dia memberitahu saja bisa batal salatnya. Baik, kita lanjutkan perkara yang membatalkan berikutnya itu melakukan perkara yang membatalkan puasa dalam sholat dengan sengaja. Perkara yang membatalkan puasa. Nah, perkara yang membatalkan puasa itu kan apa? Tabtulu biwusuli ainin wa in galat. Ya, ila jaufi amdan. Jadi gini, yang membatalkan puasa itu yaitu makan, minum, itu kan membatalkan puasa ya, makan, minum, berhubungan itu membatalkan puasa. Nah ini sholat juga sama. Ketika kamu lakukan perkara yang membatalkan puasa, yaitu makan atau minum, maka hukumnya apa? Ya batal sholatnya. Karena itu dikatakan apa? Batal sholat orang yang masuk sesuatu ain, benda, ya, walaupun itu sedikit. Masuk kemana? Ke jawfnya, ke bagian dalam daripada badannya. Kalau apa? Sengaja. Begitu juga kalau itu apa? Lupa atau dia jahil makdur, yaitu baru masuk Islam atau jauh daripada ulama, kalau banyak. Ya, kalau banyak, ya itu berarti apa? Batal, walaupun lupa. Nah, karena gini, kalau kita lihat dalam puasa, makan dan minum itu membatalkan puasa. Tapi kalau lupa, itu kalau sengaja. Kalau lupa, walaupun banyak. Oh lupa waktu Ramadan makan 2 piring siang hari. Ya minum es teh, minum es jeruk seandainya ya. Sampai dia apa namanya makan banyak. Ya, udah makan semuanya dimakan ya, sak baksonya dimakan semuanya ya. Akhirnya apa? Ya apa ini hukumnya? Setelah itu baru dia sadar. Ya Allah iya. Karena ini puasa. Ya, ya apa puasanya? Tidak batal puasanya. Puasanya tidak batal. Kenapa? Kalau dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa? Puasa. Tapi kalau sholat, kalau sholat beda. Katanya kan di situ apa? Melakukan perkara yang membatalkan puasa. Berarti kalau makan banyak di dalam puasa tidak batal, berarti sholat juga sama? Tidak, beda. Kalau dalam sholat, kalau itu makan sedikit, maka tidak batal kalau karena lupa atau tidak sengaja. Tapi kalau banyak, maka dikatakan batal. Nah, ukuran banyak sedikit itu apa? Sedikit itu seperti kasimsim, kahabati simsim, seperti biji wijen. Nah, itu untuk seperti apa? Ada di sela-sela gigi, itu masuk akal. Di sela-sela giginya ada makanan. Ya, kemudian apa? Dia tidak sengaja ya berjalan dengan air ludahnya itu apa makanan masuk ke dalam jawfnya tanpa disengaja, tidak batal sholatnya. Tapi kalau sengaja, walaupun sedikit batal. Oh ini ada biji apa 1 biji nasi, ya dia eman dia, ya eman ini nasi mandi nih tadi sahur ini, ditelan sama dia, batal walaupun tidak mengenyangkan, walaupun cuma 1 biji. Nah, tapi kalau banyak gimana? Kalau banyak kan kalau sedikit kalau tidak sengaja tidak batal, tapi kalau banyak batal. Lo kok beda dengan puasa? Kalau puasa walaupun banyak tidak batal, beda.
keadaan orang yang sholat dengan orang yang puasa beda. Kalau orang puasa ini ya melakukan aktivitas seperti sehari-hari yang lain. Dia berjalan, dia juga aktivitas. Hal yang melupakan dia itu hal yang wajar. Dia sampai makan, dia sampai minum itu lupa itu masih wajar. Sampai banyak itu wajar. Tapi kalau sholat ini kan beda gerakan dia kan terbatas. Dia tidak berjalan, dia tetap tidak berdiri. Ada gerakan-gerakan yang tidak melupakan dia daripada sholat. Karena itu kalau sampai makan banyak, ini orang pikun ini. Ini bukan orang ini, berarti orang itu pikun lah. Nah, karena itu ya kalau sholat dikatakan kalau makan sedikit tidak batal, tapi kalau banyak ya batal. Eh, paham ini ya? Nah, karena itu melakukan perkara yang membatalkan puasa dalam sholat dengan sengaja. Namun, jika dilakukan tanpa sengaja atau dia jahil makdur, maka sholatnya tetap sah. Ya, maka sholatnya apa? Tetap sah. Baik. Kemudian berikutnya yang membatalkan sholat yaitu apa? Bergerak. Bergerak Bergerak ini nanti sebetulnya di situ bisa di sini. Nanti ada yang ke-9 itu ya. Bergerak dalam sholat itu 6 dan 9 ini sebetulnya jadi satu. 6 jam 9 jadi 6 dan 9 jadi satu. Jadi ketika ada orang yang sholat menambah gerakan. Menambah gerakan itu ada gerakan yang serupa dengan sholat, ada gerakan yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Kalau menambah gerakan yang ada hubungannya dengan sholat, seperti menambah rukun fi'li. Kalau menambah rukun gauli nggak apa-apa. Fatihah diulangi sampai 2 kali nggak batal. Ya. Kemudian tasyahud diulangi. Bahkan kalaupun dipindah nggak batal. Tapi kalau menambah rukun fi'li seperti ya setiap rakaat itu rukuk kan 1 kali. Ini rukuknya 2 kali. Sengaja ya batal. Tapi kalau nggak sengaja ya nggak batal. Seperti anak sholat berdiri baca Fatihah, baca surat, rukuk, satu itidal. Kemudian lupa, setelah itidal, rukuk lagi. Kemudian itidal lagi. Dia ini melakukan rukuk yang kedua kali dan itidal kedua kali ini dalam keadaan lupa. Apakah batal? Enggak. Tapi kalau sengaja, ya batal. Berarti kamu melakukan pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan sholat ini. Karena rukuk setiap rakaat 1 kali, tapi kamu ulangi 2 kali. Ya berarti batal. Kalau dengan sengaja. Berarti menambah rukun fi'li. Tapi kalau menambah rukun goli, itu tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan apa namanya sholat. Ya tidak membatalkan sholat. Kemudian kalau bukan daripada gerakan yang bukan daripada urusan sholat. Gerakan yang tidak seperti rukun-rukun sholat. Seperti garuk-garuk. Tidak ada dalam sholat rukun garuk-garuk. Tidak ada. Berjalan. Tidak ada. Sholat itu diem dalam satu tempat. Tapi ada gerakan rukun, tidak. Tapi dia tetap diem. Tidak berjalan. Kok ada orang di dalam sholat garuk-garuk? Kok ada orang dalam sholat melangkah? Beberapa langkah. Kok ada orang sholat dalam sholatnya melompat? Oh, ada orang sholat malah apa? Memukul dengan apa? Gerakan gerakan berat. Nah, gimana hukumnya? Nah, lihat sini. Kalau dia bergerak tadi itu 3 gerakan berturut-turut dan gerakan itu gerakan berat, anggota-anggota yang berat, maka apa? 3 berurutan, maka batal sholatnya. Gambarannya gini. Kalau saya garuk-garuk, ini 1, 2, 3, batal sholatnya. Jadi gini, batal sudah. Tapi kalau cuma satu, berhenti. Berhenti lagi setelah itu satu lagi itu satu lagi. Kalau berhenti tidak di apa tidak disambung maka setiap gerakan ya ditutup satu. Ketika berhenti, ketika mulai lagi ya hitungan satu lagi, bukan lanjutan dari yang sebelumnya. Ini kalau 3 gerakan berturut-turut walaupun dalam keadaan lupa kalau ini. Kalau untuk membatalkan saat ini walaupun dalam keadaan lupa, lupa tadi garuk-garuk sampai 3 gerakan berat batal salatnya. Walaupun dalam keadaan lupa. Nah, dengan anggota tubuh yang berat seperti apa? Tangan, kaki, dan kepala seandainya ya. Ini lain halnya bila dilakukan dalam keadaan terpaksa atau sulit dihindari. Seperti ketika kedinginan, gemeteran. Kan gerak, ya. Itu gerak banyak kan? Ya. Atau orang yang apa punya kena apa itu? Apa penyakit apa itu yang gemeter itu? Itu kan apa namanya? Muhammad Ali apa? Tremor ya, tremor. Tremor tak begitu.
Ya pokok itulah gerakan yang apa? Nah itu walaupun gerakan Parkinson, ya Parkinson. Nah, itu gerakan seperti itu, ya kalau memang itu kan tanpa disengaja, ya tanpa disengaja itu kan karena terpaksa. Berarti apa? Tidak batal. Itu apa? Lain halnya bila dilakukan dalam keadaan terpaksa atau sulit dihindari seperti gemetaran, kala kedinginan atau garukan bagi orang yang terkena penyakit gatal maka tidak batal. Ini kalau tidak bisa ditahan. Gatal ini kalau memang tidak bisa ditahan, ya tidak bisa sabar, ya dan tidak ada waktu sholat kecuali harus ada galukan. Nah, ini baru dikatakan apa? Dimaafkan. Kemudian gerakan anggota tubuh yang ringan, tidak masalah. Gerakan anggota tubuh yang ringan seperti jari-jari nih. Ini jari-jari ketika saya gatal, saya garuk. Tapi yang bergerak hanya jari tok. Lengan, ya pergelangan tangan tidak bergerak. Nah, ini nggak apa-apa. Muter tasbih, ya muter tasbih, walaupun ya berurutan sampai berkali-kali walaupun ratusan kali maka banyak batal. Kenapa? Itu semuanya dikatakan gerakan ringan. Apa saja gerakan ringan? Gerakan ringan ini seperti alis, ya menggerakkan alis, ya alisnya, bibir, ya gerakan bibir itu gerakan ringan. Telinga, ya bergerak telinganya. Ada orang yang bisa gerakkan telinganya. Kemudian apa? Jari-jari seperti tadi itu, jari-jarinya. Lidah, ya dikeluarkan lidahnya. Kelopak mata, ya kelopak mata itu juga sama. Ya, kemudian hidung juga, ya hidung ini, nah, ini, ya itu tidak apa-apa. Juga termasuk apa? Kemaluan, ya kelopak mata, ya kelopak mata dan kemaluan. Itu dianggap semuanya apa? Gerakan ringan. Maka tidak membatalkan sholat walaupun banyak. Paham ini ya? Jadi gerakan yang tiga gerakan berturut-turut, kalau itu gerakan berat, maka apa? Dikatakan batal. Baik. Kemudian meloncat. Nah, ini meloncat walaupun satu langkah. Walaupun apa satu langkah itu dianggap apa membatalkan. Ya, satu langkah itu meloncat itu sekiranya dia bergerak seluruh anggota tubuhnya. Nah, ini walaupun cuma satu gerakan yang dikatakan apa wasbah fahisyah. Katakan apa loncatan yang jelek. Artinya bukan berarti kalau loncat indah tidak batal dalam sholat. Ya enggak. Ya, karena loncat dalam sholat itu pasti jelek. Karena tidak ada urusannya dengan apa loncat ketika sholat. Nah, kan itu atau memukul dengan keras seluruh anggota badannya ikut bergerak. Nah, ini juga apa walaupun cuma satu gerakan itu dikatakan apa batal sholatnya. Nah, coba saya gambarkan ini. Coba kaki siapa? Rasulullah. Lihat saya gambarkan bergerak ada kaki. Tunjukkan kaki. Kaki kurang turun. Nah, wes. Nah, ini kaki ini kalau saya langkahkan ya, saya langkahkan satu. Ini satu. Kemudian langkah yang kedua ini mau ke depan atau mau ke samping, samping kakinya, atau lebih sedikit, ya kan dari sini. Saya langkah lebih sedikit, atau ke sampingnya, atau ke depannya. Ini tetap dianggap dua langkah. Satu, dua, kalau bergerak lagi tiga, batal salatnya. Jadi, kalau apalagi kalau gini satu, dua, tiga, batal. Atau seperti seandainya dia melangkah, ya satu, dua, tiga. Nah, ini yang saya gambarkan ini mau melangkah kemanapun kaki kirinya ketika satu langkah kakak kanan, kemudian kaki kiri ini mau kemanapun kalau sudah bergerak mau ke lebih dekat daripada lebih kecil daripada apa kaki kanannya atau sama sampingnya atau ke depannya semuanya ini dianggap dua. Ya, berarti kalau tambah satu lagi setelah itu langsung ya batal sholatnya. Ini menurut pendapat Ibn Hajar, Imam Romli, Imam Khatib sepakat. Tapi pendapat pengarang daripada Muqaddimah Hadramiyah, Pak Fadl, itu kalau ya berjalan kemudian ke sampingnya satu. Tadi ini dianggap satu. Satu. Kalau langkah lagi masih dua. Satu, dua. Nah, tadi kan batal. Yang pertama. Ini kasih dua. Paham ya? Tapi kalau ke depannya, kalau Bafadhal, satu, dua, tiga, tidak ada khilaf. Kalau untuk yang jalan langsung langkah itu, nah, terus siapa? Kadang-kadang ada soft yang di depannya kosong. Ketika ada yang batal, soft yang di depannya kosong, tidak ada yang ngisi. Boleh nggak kita maju? Boleh. Malah dianjurkan untuk ditutup. Gambarannya gimana ketika menutup?
ya jalannya jangan langsung, semua jangan langsung 3 langkah. Satu, dua, berhenti. Jalan lagi, satu, dua, berhenti. Sampai bentuk satu, dua. Nah ini sampai 3 langkah dari itu tidak langsung, maka tetap sholatnya sah. Paham ya? Nah, jadi jangan langsung apa? Jangan langsung di apa namanya? Dilangsungkan langsung 3 langkah itu bisa membatalkan apa sholat walaupun untuk menutup soft walaupun untuk apa menutup soft. Baik, itu yang apa yang kalau tangan ngambil kembali lagi ini satu dua tiga batal. Tapi kalau satu dua belum batal. Oh ya. Atau satu terus berhenti. Satu lagi berarti. Kalau ada pemisahnya berarti apa dianggap gerakan berikutnya ya ulangan ya apa gerakan yang dimulai lagi berarti masih satu lagi. Baik. Kemudian itu tadi menambah rukun fi'li dengan sengaja dan bukan jahil makdur. Ya bukan jahil makdur. Ya rukunnya ditambah, rukuknya ditambah, ya itidalnya ditambah, sujudnya 3 kali. Anak kok seneng sama sujud ini khusyuk anak dalam sujud. Tak tambah sujudnya sampai 3 kali. Ya, batal sholatnya kalau sengaja. Ya kalau kamu merasa khusyuk ketika sujud ya sholat mana? Ya setelah salam salat lagi. Ya, nanti sujud lagi. Nah itu yang kalau nambah sujudnya sampai 1 rakaat 3 kali sujud ya batal salatnya kalau sengaja. Eh, bahkan apa ada pendapat Ibn Hajar itu ada gini. Ini mungkin tambahan ya. Ketika orang salat duduk ya atau bukan ketika orang salat duduk. Ketika dalam keadaan duduk. Orang ketika duduk iftiros. Ini tasyahud apa? Karena tasyahud akhir seandainya. Tasyahud akhir adalah duduk iftiros. Ya, duduk iftiros. Kemudian ketika saya roba, saya kan duduk iftiros ini. Tahu duduk iftiros kan duduk tasyahud awal. Padahal ini tasyahud akhir. Berarti kan duduknya tawarruk. Nah, ketika saya mau merubah, saya ngangkat kepala yang gini. Nah, ngangkat kepala gini untuk merubah kakinya. Nah, ini kata Ibn Hajar, ini dianggap menambah rukun. Kenapa? Kan sudah kita ketahui bahwa apa? Orang yang sholat duduk maka paling sedikitnya ruku apa? Merundukkan kepala sejajar dengan apa yang ada di depan lututnya. Nah, ketika dia gini, ini berarti agal ruku di sholatil gaib. Ini paling sedikitnya ruku untuk sholatnya orang yang duduk. Nah, karena itu ketika kita merubah kaki kita dari iftiras ke tawarruk seandainya kita ngangkat gini, kemudian baru kita rubah kakinya, ini kata Ibnu Hajar batal sholatnya. Kenapa? Karena dianggap menambah rukun fi'li. Tapi kalau Imam Ramli enggak. Kalau pendapat Imam Ramli enggak. Ini tambahan aja ya. Eh, kemudian yang berikutnya yaitu mendahului imam atau terlambat darinya hingga 2 rukun. Ini sebetulnya yang ke-10 ini masuk kepada pembahasan sholat berjamaah. Masuk kepada sholat berjamaah. Tapi nggak apa-apa. Dan memang ini nanti termasuk perkara yang membatalkan sholatnya yaitu apa? Ketika ada makmum mendahului imam atau terlambat daripada imam itu sampai 2 rukun. Ya 2 rukun itu ya rukun yang panjang ataupun pendek. Tapi berturut-turut tanpa udur maka dikatakan batal. Gambarannya gini. Kalau mendahului imam masih dalam keadaan berdiri. Baca Fatihah. Kemudian baca surat. Ya. Imam ketika masih baca Fatihah dan baca surat. Ya makmumnya rukuk dulu. Makmumnya rukuk. Ini masih giam imamnya. Makmumnya itidal. Ini masih menambah 1 rukun setengah. Ketika dia mulai merunduk untuk sujud, padahal imamnya masih berdiri, ini sudah merunduk untuk sujud, berarti makmum tadi sudah mendahului 2 rukun. Apa saja 2 rukunnya? Rukuk dan iktidal. Ketika dia sudah pisah dari dalam keadaan pisah daripada keadaan dia iktidal, ketika merunduk sujud, walaupun belum sampai tempat sujud, maka sholat si makmum batal karena dia telah mendahului imam. Tapi kalau masih dia rukuk, kemudian iktidal, imam yang masih berdiri, ini masih mendahului 1 rukun sempurna. Yaitu apa? Mendahului rukuk. Ya, imamnya belum rukuk, dia sudah sampai iktidal. Maka ini tidak batal. Tapi hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Tapi kalau setengah rukun,
Dia imamnya belum rukuk, si makmum sudah rukuk. Imamnya belum rukuk masih diam, ini sudah rukuk makmumnya. Ini menurut pendapat Ibn Hajar hukumnya makruh. Kalau Imam Ramli tetap haram. Kenapa? Karena ada ancaman bagi orang yang mendahului imam. Itu kata Nabi SAW, tidaklah takut orang yang mendahului imam akan dirubah kepalanya sebagai kepala himar, kepala keledai. Itu ancaman dari Nabi SAW. Artinya apa? Ya jangan dilakukan. Ya, jangan dilakukan. Nah, ini kan kata Imam Ramli, walaupun dia mendahului cuman apa? Ketika Pak imamnya belum rukuk, dia sudah rukuk. Nah, ini juga mendahului, kata Imam Ramli ya. Kalau Ibn Hajar masih tidak dianggap haram, tapi hukumnya apa? Makruh. Tapi kalau dia sudah itidal si makmum, imamnya masih berdiri, ini mendahului satu rukun. Ini tidak ada khilaf, hukumnya apa? Haram. Tapi kalau dua rukun, ya ketika dia sudah itidal, imamnya masih berdiri, dia mulai merunduk untuk sujud, padahal imamnya masih berdiri, maka batal salatnya. Kenapa? Karena dia telah mendahului dua rukun, yaitu apa? Rukuk dan iktidal. Nah ini yang apa? Kalau mendahului. Kalau yang terlambat, terlambat ini imamnya, ya rukuk sudah. Seharusnya ketika imam rukuk sempurna, maka apa? Dia rukuk. Ketika imamnya apa rukuk, ya ketika imamnya rukuk, seharusnya apa dia rukuk. Tapi apa dia tidak rukuk sampai imamnya itidal, dia masih berdiri. Imamnya sudah itidal, dia masih berdiri. Maka gimana ini? Maka dia dikatakan terlambat satu rukun. Ini makruh hukumnya. Tapi kalau imam sudah merunduk untuk sujud, dia masih berdiri, batal sholatnya. Kenapa? Karena dia dikatakan terlambat dua rukun. Yaitu yang pertama, rukuk, yang kedua, i'tidal. Kenapa? Imamnya sudah mau sujud. Bergerak daripada i'tidal, walaupun sebelum sampai tempat sujud, sudah dikatakan batal sholatnya si makmum. Kecuali makmumnya apa? Makdur, kecuali makmumnya ada udur. Ah, udur dalam urusan ini ada 10 sebetulnya. Tapi tidak disebutkan semuanya karena ini memang bukan bukan permasalahan sholat yang dibahas sebetulnya dalam permasalahan sholat jamaah untuk masalah ini. Nah, itu di situ ada 10 udurnya. Ada yang 6 tanpa khilaf, ada 4 yang ada khilafnya. Ada khilaf antara Ibn Hajar dan Imam Ramli apakah dia dianggap muafik ataukah dianggap apa masbuk. Itu dalam permasalahan itu. Tapi ini bukan tempatnya memang. Tapi nggak apa-apa kita jelaskan dari itu ya. Kalau yang diuduri berarti dia diuduri sampai 3 rukun tawilah, 3 rukun yang panjang. Kita lihat situ mendahului imam atau terlambat darinya hingga 2 rukun, terlambat atau mendahului 2 rukun, rukun panjang ataupun pendek, ya berturut-turut karena dalam sholat itu ada rukun pendek. Rukun pendek ada dua, yaitu apa rukuk, i'tidal dan apa julus bena sajdatain. Rukun pendek yaitu apa? I'tidal dan julus bena sajdatain. Selain itu rukun panjang. Kalau apa mendahului berturut-turut atau terlambat dua rukun berturut-turut tanpa ada udur, maka apa? Batal sholatnya. Udurnya antara lain lupa atau lambat dalam bacaan Fatihah atau tidak mengerti bahwa hal ini membatalkan sholat, maka itu semuanya apa dikatakan makdur. Nanti kalau dikatakan udur, maka dia kalau memang terlambat dapat kesempatan sampai 3 rukun towil. 3 rukun towil. Nanti ini dalam pembahasan sholat jamaah. Nanti ada waktu, insya Allah waktu lain kita akan bahas masalah sholat berjamaah. Panjang, masalah sholat jamaah juga panjang. Nah, ya, penting juga. Nah, tapi yang dibahas ini sebetulnya bukan masalah yang membatalkan sholat juga. Kemudian yang ke-11, niat memutus sholat atau bimbang dalam memutusnya. Dia tengah-tengah sholat, dia niat memutus sholat. Wis tak batal loh dalam hatinya. Batal sholatnya. Wis tak jadi, nggak bisa. Ketika dia niat membatalkan sholat, langsung batal. Atau dia bimbang dalam memutusnya. Tak batal kenapa enggak ya? Tak batal kenapa ya? Batal. Dengan bimbang, ragu dia eh, apa mau memutus sholatnya, apa itu sudah dikatakan batal. Atau menggantungkan sholat dengan datangnya seseorang. Menggantungkan putusnya sholat dengan sesuatu. Ya seandainya, oh ini dalam hatinya, kalau ada yang ngetok pintu, tak batal loh sholatnya. Nggak usah nunggu yang ngetuk pintu. Saat itu sudah batal. Kenapa? Niat seperti itu membatalkan sholat. Atau seandainya, ono telepon tak batal loh. Ya langsung batal. Nggak nunggu telepon. Ono cengkling, WhatsApp. Ya seandainya, ya tak batal loh. Langsung batal. Nggak usah nunggu sampai ada WhatsApp tadi itu. Nah, karena itu niat menggantungkan sesuatu di dalam sholat itu membatalkan sholat walaupun sesuatu tadi itu belum terjadi. Ya tahu mas itu niat dalam hati. Contoh.
Niat dalam hati jika Z datang, aku batalkan sholatku. Maka sholatnya batal seketika tanpa menunggu kedatangan Z. Sekalipun pada kenyataannya Z tidak datang. Walaupun ternyata Z-nya tidak datang, tetap sholatnya apa batal dengan niatan tadi itu. Begitu juga jika menggantungkan putusnya sholat dengan sesuatu yang mustahil menurut kebiasaan. Ya, seperti apa? Bisa terbang ke langit. Kalau aku bisa terbang ke langit, ya maka aku akan membatalkan sholatnya. Ya, batal sholat. Walaupun itu sesuatu yang mustahil, tapi mustahil menurut kebiasaan dan sebagainya. Atau dengan hal yang tidak diketahui keberadaannya. Ya, kalau fulan datang, maka tak batalkan sholatnya. Kalau ini terjadi, maka tak batalkan sholatnya. Itu dengan seperti itu sudah telah dikatakan batal dengan niatnya tadi itu. Kenapa? Karena dia niat memutus sholat. Karena dia apa? Niat memutus sholat. Iya, wis. Udah ya. Ini perkara-perkara yang membatalkan sholat. Ya, selebihnya apa pembahasan itu nanti ada masuk kepada pembahasan-pembahasan yang lain. Ya, masuk pada pembahasan-pembahasan yang lain. Ini semua yang kita jelaskan ini mulai awal sholat sampai akhirnya di sini. Ya, ini adalah perkara yang harus kita ketahui ya untuk supaya kita melaksanakan ibadah dengan benar. Ya, karena sholat ini adalah pokok utama daripada ajaran Islam yang terpenting. Ya, yang terpenting. Salat ini adalah perkara yang paling dipentingkan. Bahkan kalau saking pentingnya, seperti kita bahas waktu itu pertama, pertemuan, yaitu apa? Sampai dalam keadaan apapun, salat tidak bisa ditinggalkan. Dalam keadaan genting, dalam keadaan peperangan, dalam keadaan sakit, salat tidak bisa ditinggalkan. Mada yakin semenjak dia masih sadar, maka wajib salat. Semenjak dia masih sadar, maka dia wajib sholat. Ya, bahkan ya Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat 5 waktu ini, ya langsung diterima oleh Nabi Muhammad sendiri. Ya ketika apa Isra Mi'raj, kejadian Isra Mi'raj, itu kan dapat oleh-oleh apa kewajiban sholat 5 waktu. Padahal dulunya apa 50 waktu, awal mulanya 50 waktu. Ya 50 waktu ini bukan 50 rakaat ya 50 waktu. Bayangkan kalau 50 waktu. Ya, berarti kita mau pertemuan gini ya sebentar-sebentar sholat ya di kita ya. Nah ini tapi apa akhirnya apa memang ya sudah dari sunatullah lima kali ya apa lima waktu ya setelah dengan adanya cerita sampai dikurangi apa menjadi 5 ya, ketika kejadian Isra Mi'raj. Artinya apa? Ini sholat adalah perkara yang penting. Karena itu harus difahami, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya ya supaya apa? Kita menjadi orang yang akhirnya apa? Menjadi orang yang semua daripada harapannya akan apa dituruti dan apa akan keturutan ya harapan semuanya akan dikabulkan baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat. Masalah sholat adalah masalah yang terpenting supaya kalau kita melakukan dengan benar maka kita akan dapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Yaitu sudah dipastikan banyak riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan tentang apa pentingnya sholat 5 waktu dan dengan sholat 5 waktu itu akan menjadikan kita menjadi orang yang sukses dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Ya, wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, betul. Maksud dari 4 atau 6 kalimat itu dalam bahasa Arab aja atau dalam bahasa Indonesia juga Ustaz? Mau dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa apapun ya, bahasa Arab, bahasa Indonesia, semua bahasa, semua bahasa. Kalau seperti ini Ustaz, misalnya jamaah makmuman gini, terus imamnya ini kurang 1 rakaat, sudah salam, sudah baca wirid, terus makmumnya, kamu kurang 1 rakaat, itu apa berlaku Ustaz? Apa 6 kalimat itu atau sudah batal karena dia sudah lama baca wiridnya? Oh, nanti itu pembahasan nanti itu termasuk pembahasan salat jamaah. Kalau memang dia setelah sholat ternyata ada jumlah rakaat yang kurang. Ada jumlah rakaat yang kurang sehingga apa setelah salam sudah apa namanya sudah salam apakah boleh dia meneruskan sholatnya ketika ingat di situ ulama mengatakan kalau memang sebelum tul fasal sebelum lama fasalnya maka ya dikatakan dan sebelum melakukan hal yang membatalkan sholat juga
Ya, sebelum membatalkan sholat yang lainnya atau berhadas seandainya ya lain lagi tuh ya. Tapi kalau apa dia belum tul fasal, dia boleh langsung meneruskan sholatnya. Seperti yang terjadi sama Nabi itu. Nabi kan berbicara juga, sahabat juga berbicara, tapi semuanya tadi itu dilakukan bukan karena kesengajaan. Nah, berarti apa enggak batal sholatnya. Tapi kalau sudah wirid, sudah dia baca, ya sudah tul fasal itu ukurannya ya rokaaten khafifaten, dua rakaat yang ringan. Kalau ada orang melakukan sholat dua rakaat yang paling ringan, wajib-wajibnya saja. Kalau lebih dari itu, maka apa sudah dianggap panjang, maka wajib apa mengulangi sholatnya. Sama satu lagi Ustaz, terbukanya aurat karena anak kecil gimana Ustaz? Karena anaknya balita dibuka gitu Ustaz. Sama. Memang, memang di situ kalau untuk anak kecil, kalau di kitab Fathul Mu'in itu sarahnya I'anah itu ada yang memperkecualikan juga anak kecil, tapi di pendapat yang muktamad ya anak kecil tidak sama dengan angin. Tetap ya karena ada no tamyiz. Kalau angin kan bukan mumayyiz. Angin ya apa ada ya angin ya ketika membuka itu kan bukan orang yang mumayyiz ya. Tapi kalau anak kecil masih ada nak minat tamyiz gitu ya. Ada kesengajaan dan bisa dihindarkan. Ya bisa dihindarkan. Akhirnya itu ulama mengatakan kalau anak kecil walaupun belum tamyiz tetap dihukumi apa batal kalau terbuka karena anak kecil. Nah, Ustaz, syukran Ustaz. Jazakumullah khair. Nah, Halo, Assalamualaikum Ustadz. misalnya, Mengenai orang yang selalu berhadas, misalnya orang perempuan yang menstruasinya berterusan, bagaimana masalah sholatnya, dan kalau itu ada diharuskan isti apa namanya? ya, Istihadah itu berapa lama? iya. Permasalahan benar-benar masalah. Permasalahan istiadah gini, istihadah itu dibagi menjadi dua panjang ya, masalah istihadah itu ya. Istihadah dibagi dua. Ada yang namanya mubtada'a, perempuan yang baru melihat darah, sebelumnya dia tidak melihat darah sama sekali. Ada perempuan yang mu'tadah, perempuan yang sudah pernah melihat darah haid sebelumnya. Itu namanya perempuan mu'tadah. Ada mubtada'a, ada mu'tadah. Mubtada'a, perempuan yang baru melihat darah itu dibagi dua. Ada mubtada'ah mumayyizah, ada ghair mumayyizah. Mubtada'ah yang mumayyizah artinya apa? Darah yang keluar terus-menerus itu bisa dibedakan. Ada darah kuat, ada darah lemah. Darah kuat itu nanti dari warnanya, dari bau busuknya, dari kekentalannya, itu nanti dikatakan ini darah kuat. Oh, ini darah lemah. Kalau dilihat darah kuatnya tidak lebih daripada 15 hari, tidak kurang dari satu hari satu malam, maka itu yang dihukumi haid. Sisa darahnya yang lainnya dikatakan suci. Kalau suci, ya berarti darah yang keluar itu seperti orang yang beser tadi itu, kencing-kencing itu. Nah, berarti apa? Dia wajib sholat, dia wajib puasa. Lalu siapa sholat darahnya keluar? Ya ditutup. Itu aja caranya. Caranya gimana? Ya berarti dia nanti apa? Tohara ya dulu, bersuci dulu, kemudian ditutup, bahkan disumbat kalau memang bukan dalam keadaan puasa dan tidak merasa sakit, ditutup, disumbat. Kemudian setelah itu wudhu, ya langsung wudhunya muala, langsung sholat. Ya seperti yang kita jelaskan tadi itu. Ini kalau perempuan mubtada'a mumayyizah. Kalau gharu mumayyizah, perempuannya apa keluar darah tadi itu baru melihat darah, darahnya semuanya sama, merah, kekentalannya sama, tidak ada bedanya juga. Maka ulama mengatakan apa? Haidnya cuma satu hari satu malam. Satu hari ya mulai dari keluar darah sampai 24 jam itu haid. Sisanya suci. Berarti 29 hari dia suci, satu hari dia haid. Berarti dornya seperti itu. Kalau belum berhenti sampai berbulan-bulan, ya sudah. Setiap satu hari ya pertama dia 24 jam itu haid, sisanya suci. Nanti bulan berikutnya juga sama. Satu hari 24 jam itu haid, sisanya suci. Loh, suci itu maksudnya apa? Darah keluar terus. Iya, seperti orang beser berarti. Darah yang keluar tadi itu tetap dianggap seperti orang yang beser. Artinya apa? Darah yang keluar tidak dikatakan itu haid. Tapi apa? Keluar najis dari kemaluannya.
berarti wajib disumbat, wajib ditutup, semuanya tadi itu seperti cara yang kita jelaskan, berarti wajib sholat. Yang tidak wajib sholat cuma 1 hari 1 malam toh. Ini kalau mubtada'a ghair mumayyizah. Tapi kalau mu'tada juga dibagi dua. Ada mumayyizah, ada ghair mumayyizah. Kalau mumayyizah, mu'tada mumayyizah itu bisa dibedakan. Dia ini punya kebiasaan. Ini gambarannya mu'tada ini gini. Perempuan ini sudah keluar darah, head normal. Ya berapa headnya? Oh, setiap bulannya 7 hari misalnya. Setiap bulannya dia keluar darah 7 hari. Ya 7 hari. Sudah berbulan-bulan seperti itu. Setiap keluar darah head 7 hari. Dan setelah itu suci. Sampai ya beberapa bulan ternyata dia kena istihadah ini. Ternyata dia keluar darah, tidak berhenti sama sekali. Ya apa ini hukumnya? Dilihat. Ada tamis apa enggak? Ada perbedaan enggak darahnya? Oh ada perbedaannya. Ada darah kental, ada darah yang lebih kuat seperti apa, baunya busuk, atau warnanya hitam atau merah, ada garis-garis hitamnya, itu darah-darah yang kuat. Ada darah lemah, lihat darah yang kuat. Darah yang kuat ini 15 kurang dari 15 hari atau lebih daripada 15 hari. Oh kurang dari 15 hari. Kira-kira apa lebih enggak dari 24 jam? Oh lebih daripada 24 jam. Ya ini head. Yang tadi darah lemah itu suci. Sama seperti mubtada tadi. Tapi kalau seandainya oh ndak darahnya nggak bisa dibedakan. Kalau tadi mubtada gimana? Karena dia baru melihat darah, ya berarti diambil 1 hari head, sisanya suci. Tapi kalau dalam urusan ini ndak. Kenapa? Karena sebelumnya perempuan tadi itu sudah biasa keluar darah head. Berapa headnya biasanya 7 hari? Ya sudah dikembalikan kepada kebiasaannya. Berarti ketika melihat darah sama semuanya, tidak ada perubahan dan tidak berhenti itu darahnya, maka perempuan tadi itu dikatakan apa mengikuti kebiasaan bulan sebelumnya. Oh, bulan sebelumnya dia hanya di awal bulan dan itu 7 hari. Ya sudah, bulan yang ketika istihadah ini keluar darah terus-terusan ini dia dikatakan apa headnya 7 hari dan dimulai dari awal bulan. Ini kalau dia ingat waktu dan ukurannya. Kalau dia tidak ingat waktunya dan tidak ingat ukurannya, ini perempuan dikatakan mutahayyirah. Perempuan yang tidak tahu, bingung. Nah, ini perempuan yang seperti ini harus ihtiyat dalam segala hal. Dia dianggap seperti orang suci, dia dianggap seperti orang yang haid. Dianggap orang yang haid apa? Tidak boleh berhubungan suami istri. Dia tidak boleh masuk masjid. Ya, dianggap seperti orang yang haid. Tapi juga dianggap seperti orang suci. Wajib tetap sholat, wajib tetap puasa. Ya, semuanya kewajiban tetap ada pada dia. Ini mutahayyirah. Ini perempuan, ya berat ini. Kalau seperti ini perempuan, ya sulit dia. Nah, karena itu pembahasan istihadah sebetulnya pembahasan yang panjang ya. Pembahasan yang panjang mungkin itu sudah sedikit lah untuk memperjelas dari pertanyaan tadi. Maaf, Ustaz. Pertanyaan saya yang kedua yaitu mengenai puasa tadi. Kalau makan sedikit itu karena lupa tidak membatalkan puasanya. Tapi sekarang kalau mencicipi masakan tetapi tidak ditelan, cuma di ujung lidah lalu diludahkan. Apa hukumnya? Bagaimana Ya, puasanya batal apa tetap? makan makan ketika puasa karena lupa itu walaupun banyak tidak batal, bukan sedikit ya. Itu kalau sholat. Jadi ketika puasa dia lupa kalau dia puasa makan dia banyak tidak batal walaupun sakwakul ya. Walaupun sakwakul kalau perlu. Ya walaupun 2 piring, 3 piring ya makan sego goreng, nasi pecel, mari ngono nasi apa lagi ya, nasi mandi ya nasi apa semuanya dimakan. Setelah itu ingat dia, ya Allah kok anak lupa, anak kan puasa. Apa batal puasanya? Enggak. Kalau memang benar-benar dia lupa, maka enggak batal puasanya. Kenapa? Karena kata Nabi mengatakan fa'innallaha at'amahu wa sagah. Berarti Allah yang ngasih makan itu. Ya, kalau dia dalam keadaan lupa ya. Nanti dalam bahasan puasa dibahas itu. Jadi kalau lupa dalam puasa walaupun banyak tidak batal. Tapi dalam sholat dibedakan antara sedikit dan banyak. Kalau dia lupa, ya, kalau dia sengaja walaupun sedikit batal. Tapi kalau karena lupa, kalau sedikit tidak batal. Tapi kalau banyak batal. Loh kenapa? Ya karena dia kan sholat itu kan bentuknya sudah jelas dia dalam keadaan sholat. Lupa itu jarang ketika sholat kalau dia lupa dalam sholat. Tapi kalau puasa,
Mau ya kita puasa bisa tidur, bisa berdiri, bisa jalan. Nggak ada bedanya dengan orang yang puasa dengan orang yang tidak puasa. Ya, karena itu mungkin melupakan dia dari ibadah pas puasanya itu banyak kemungkinan. Walaupun banyak makannya nggak batal. Tapi kalau untuk sholat sedikit kalau lupa nggak batal. Kalau banyak batal. Itu ya. Terus tadi pertanyaannya apa? Oh, kalau nyicipi ya. Iya. Kalau mencicipi ya. Kalau mencicipi apa disamakan dengan makan? Mencicipi itu daukut ta'am. Itu di dalam puasa, daukut ta'am itu makro. Dimakruhkan ketika orang berpuasa mencicipi makanan. Mencicipi ya jelas, cuma di lidah. Kalau satu sendok itu minum namanya. Apalagi satu gelas ya, itu bukan mencicipi tapi minum. Ya, kalau dikatakan mencicipi jelas ditaruh di lidah untuk merasakan asin atau manis atau yang lainnya atau pedas ya. Nah, itu hukumnya apa? Makruh. Kenapa dimakruhkan? Karena khawatir ya masuk ke dalam jofnya, ke dalam apa? Batinnya, dalamnya, dari melalui lubang yang terbuka itu bisa membatalkan puasa. Karena itu hukumnya makruh kalau mencicipi makanan. Kalau bisa apalagi kalau bisa cuman untuk karena asin atau manis nanti ketika pas setelah buka puasa kan bisa. Oh kurang garam tambah garam kan bisa bisa. Wih, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing di gimana di? Kalau sendawa bagaimana Ustaz? Ya, itu. Sendawa ya. Kalau sendawa gelegean ya. Gelegean itu kalau memang apa namanya gelegean itu kalau itu sama itu ya. Kalau memang ada huruf yang tampak yang bisa keluar, kalau ya itu juga membatalkan kecuali kalau tidak sengaja keluar sendiri langsung ya. Ada orang kadang-kadang dibuat-buat, artinya apa? Dia sengaja untuk ngelegein ya sendawa itu. Ya. Kalau itu berapa huruf? Ya. Kalau sengaja ya batal bahasa sama. Gambaran memindahkan rukun gauli. Memindahkan rukun gauli ya seperti saat dia ini permasalahan sujud sawi juga masuk ini. Seandainya ketika saya sujud, ketika berdiri, sering ini terjadi kalau orang sholatnya tidak khusyuk atau banyak pikiran biasanya. Ketika dia berdiri harusnya baca Fatihah, dia baca tasyahud at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Ya, baru dia ingat. Ya, ketika dia ingat, dia baca Fatihah lagi tapi ya dia baca Fatihah lagi. Lah ini kan memindah rukun yang harusnya dibaca di tasyahud di waktu apa? Di waktu berdiri ya dia baca. Ya apa batal apa enggak? Enggak. Memindah rukun qauli tidak membatalkan sholat, tapi tentunya dia baca rukun yang sesungguhnya. Oh, dia ingat kemudian apa? Baca Fatihah. Ya sholatnya tetap sah. Tidak batal sholatnya. Itu gambarannya. Kemudian kalau sholat sendiri lupa sudah i'tidal apa belum? Atau sudah duduk di antara dua sujud apa belum? Ya, kalau dia sudah pindah rukun, kemudian dia ragu, maka keraguan itu tidak apa layadur, tidak membahayakan. Artinya apa? Sudah dianggap selesai, ya berarti sudah dilakukan. Anak setelah ya sujud, anak tadi tidak apa enggak? Ya kalau dia ragu, jadi anggap sudah tidak. Tapi kalau seandainya dia yakin belum tidak, ya, jadi ada rukun yang dia tinggalkan. Seperti gambarannya gini. Saya salah sendiri. Saya setelah baca Fatihah, baca surat, langsung sujud. Tapi lupa. Tidak ruku, tidak itidal berarti. Langsung sujud. Ketika sujud, julus benas sajdatan, sujud yang kedua ingat. Loh, saya belum ruku. Dia ingat dalam hatinya, dia belum ruku. Langsung dia berdiri, kemudian ruku. Nggak usah diteruskan rokaat tadi itu. Kenapa? Karena belum sampai kepada rukun yang dia lupakan. Pokok kalau belum sampai rukun yang dia lupakan yaitu rukuk, belum sampai ke rukuk, maka dia wajib kembali. Kalau dia sholat sendiri. Oh ya. Tapi kalau sudah sampai ya dia rukuk, tidak rukuk dia dari qiyam langsung sujud. Julus bena sajdatain.
sujud, kemudian qiyam. Setelah qiyam baru rukuk. Ketika rukuk dia ingat, loh ini baru pertama rukuk anak. Tadi berarti anak rukuk. Ya sudah tamat bi rokaat. Berarti sempurna rokaat yang pertama dengan ini. Berarti ini dianggap rokaat pertamanya dia juga. Berarti Nabi apa? Tambah satu rokaat. Rokaat yang dia lakukan tadi dia sia-sia. Bama ba'dal madruk lawun kata ulama. Ya, apa yang dia tinggalkan setelah yang dia lupakan itu apa lawun sia-sia. Apa yang dia lakukan setelah dia lupakan itu sia-sia. Berarti ketika rukuk yang tadi ini, berarti ini yang rokaat pertama dia rukuk pertama ini. Yang tadi sia-sia semuanya. Kemudian apa? Tidak, kemudian sujud sudah. Kalau dia ingat ketika sampai kepada rukun yang dia lupakan. Tapi kalau belum sampai ke situ, maka dia wajib kembali. Ini kalau sholat sendiri. Tapi kalau dia jadi makmum, ya dia jadi makmum lupa nggak baca Fatihah. Imam rukuk, dia rukuk sudah. Ya, ketika dia rukuk ingat, lu anak tadi belum baca Fatihah. Nggak boleh kembali lagi. Nggak boleh dia kembali lagi. Ya, kembali untuk baca Fatihahnya. Kenapa? Dia makmum, wajib mengikuti imam. Terus siapa? Nanti nambah satu rakaat. Imam salam nambah satu rakaat. Nah, tapi kalau dia imamnya sudah rukuk, saya belum rukuk. Imamnya rukuk, saya belum rukuk. Ketika mau rukuk ingat, loh, saya belum baca Fatihah. Wajib baca Fatihah. Nggak boleh nggak boleh rukuk sama imam. Ah, ini orang seperti ini nanti dikatakan makdur tadi itu. Permasalahan yang ada 10 masalah tadi itu diantaranya ini. Berarti dia dapat kesempatan sampai 3 rukun tawil. Itu nanti ada pembahasan salat jamaah itu. Eh, Kemudian bagaimana kalau misal kita sebagai makmum dari imam kita kelebihan rokaat menjadi 5 rokaat. Kita sebagai makmum dan imam kita kelebihan rokaat menjadi 5 rokaat. Apakah oh, imamnya yang nambah 5 rokaat? Imam berdiri rokaat yang kelima. Ah, ini yang banyak terjadi gini. Imam merasa masih 4. Makmumnya merasa itu sudah berdirinya imam itu yang kelima. Makmum kalau yakin itu rakaat kelima tidak boleh ikut dengan imam. Tapi apa? Makmum boleh mengingatkan. Subhanallah. Dengan niat dzikir, jangan niat mengingatkan saja. Subhanallah. Imamnya merasa enggak, anak tidak ada yang salah. Ya apa ini hukumnya? Ya imam tidak boleh mengikuti makmum. Kalau memang dia merasa 4, ya jangan ikuti makmum. Makmumnya tidak boleh mengikuti imam karena yakin imamnya salah. Terus ya apa? Ya boleh niat mufarokoh, ya boleh niat mufarokoh atau menunggu imam. Imam salam, ya dia salam. Salatnya imam sah, salatnya makmum juga sah. Kenapa sama-sama yakin? Tapi kalau makmumnya, ya sudah yakin imamnya ke rakaat kelima, subhanallah, subhanallah, tidak mau, dia ikut sama imam. Ya salatnya makmum batal. Kenapa? Berarti yakin makmum salat 5 rakaat. Ya. Nah, itu yang apa yang harus dilakukan. Atau niat mufarokoh. Kalau memang enggak, si makmum apa? Niat mufarokoh. Kalau yakin imamnya apa? Rakaat yang kelima. Eh, Dan kalau posisi kita sebagai imam sedangkan kita lupa mengerjakan atau membaca salah satu rukun yang mengharuskan kita menambah 1 rakaat. Apa yang harus imam lakukan karena pasti akan diikuti makmum. Dan kalau posisi kita sebagai imam, sedangkan kita lupa mengerjakan atau membaca salah satu rukun yang mengharuskan kita menambah 1 rakaat. Kalau memang itu seperti gambaran yang kita gambarkan ya, ya sudah sampai ke semisalnya, sudah sampai ke semisalnya, ya kemudian kan nambah 1 rakaat, ya berarti apa? Imamnya, makmumnya juga ikut, ya makmumnya juga ikut. Ini pertanyaannya kok kurang ini ya. Imamnya, ya kalau memang imamnya itu yakin ada yang kurang, dia menambah, makmum merasa tidak ada yang tambah, ya tidak ada yang tambah seperti imamnya meninggalkan Fatihah, ya makmumnya ndak. Ya makmumnya tidak menambah Fatihah. Ya artinya apa? Imamnya meninggalkan Fatihah, makmumnya baca Fatihah. Ya baca Fatihah. Kemudian imam berdiri rakaat yang kelima. Padahal itu bukan rakaat kelima kan bagi imam. Itu rakaat keempat. Kenapa? Karena dia wajib nambah 1 rakaat. Nah, sedangkan makmum sudah yakin 4 rakaat. Ya berarti sama. Keadaan seperti pertanyaan sebelumnya. Berarti makmumnya tidak boleh mengikuti imam. Boleh menunggu atau boleh niat mufarokoh. Kan sama pertanyaan sebetulnya nyambung dengan yang pertanyaan pertama itu.
Saat tadi kan contohnya angin di lapangan yang kita gak mungkin bisa menghindari. Kalau terkena angin dari kipas angin sama aja, sama aja. Padahal bisa saat sholat kipas angin dimatikan dulu. Atau apapun yang bisa kita kondisikan untuk nggak terkena angin. Apa tetap sah jika langsung ditutup? Sama, boleh aja. Kecuali kalau angin, kipas anginnya ditaruh di bawah ke sarungnya. Ya, itu nggak boleh. Ya, kipas angin taruh di bawahnya dia ya. Sengaja itu berarti membuka buka aurat. Itu. Berarti perempuan yang ragu seperti rambutku kelihatan enggak ya? Itu termasuk ragu dalam sempurnanya syarat sah sholat dan batalkah Ustaz? Kalau dia gini, sebelum sholat, dia itu harus memastikan dirinya sudah tertutup auratnya. Nah, setelah dia sudah yakin atau don sudah tertutup semuanya, kemudian ketika sholat dia ada keraguan dan tidak ada yang terbuka, ya, ada keraguan, maka sholatnya tetap dianggap sah. Keraguan itu tidak membatalkan sholat. Paham ya? Tentang gerakan-gerakan dalam sholat, bagaimana dengan gerakan orang yang sholat dengan membaca Al-Quran karena pasti banyak gerakan. Kalau dia bawa Al-Quran, dia bawa Al-Quran ya contoh gini aja ya, dia bawa Al-Quran. Kemudian dia tidak ada gerakan banyak, bisa aja. Nih, ya berhenti. Kemudian buka, berhenti. Ya, kemudian setelah dibaca, tutup. Ini kan tidak mutawalian. Dia tidak nyambung gerakannya. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau sampai di situ ada gerakan tiga berturut-turut, ya batal. Walaupun untuk membaca Al-Quran. Bagaimana sholatnya orang yang bercadar ketika dia sholat di tempat yang ada orang ajnabi? Apa bisa dia tetap memakai cadar atau membukanya ketika itu sudah pernah tanyakan ini. Ya kalau apa dia memakai cadar, yang penting dahinya terbuka, maka apa sholatnya tetap sah. Ya, kemarin kan dikatakan termasuk kemakruhan itu ya memakai penutup wajah, ya penutup mulut, menutup mulutnya multasim namanya. Itu hukumnya apa makruh. Nah, tapi kalau seandainya ada hajat seperti itu dia bercadar, dia pakai cadar yang separuh, ya untuk tetap sholat dia, ya yang penting kan yang wajib terbuka apa dahinya. Tapi kalau pakai cadar yang dahinya tertutup, maka hukumnya apa? Ya tidak sah sholatnya. Tapi kalau terbuka, ya tidak apa-apa, tetap sholatnya sah. Nih, contoh duduk, merubah duduk dari iftiras ke tawarruk biar tidak membatalkan sholatnya. Ini, belum syuting. Kurang tepat, bawa aja. Hmm. Ini kan iftiras dia. Ya, duduk iftiras. Dia mau merubah untuk tawarruk. Supaya tidak batal menurut pendapat Ibn Hajar, ya dia, ya gini. Jangan menunduk gini. Ini sudah batal. Loh, dia kan tidak merundukkan kepalanya. Yang dikatakan batal itu apa? Merundukkan kepala di depan lutut. Karena itu termasuk agalur ruku lil qaid. Yaitu paling sedikitnya duduk untuk orang yang salat duduk. Yang paling sedikitnya apa? Duduk untuk orang yang salat duduk. Nah, kan gini kan. Kalau dia gini, kata Ibn Hajar batal. Tapi kalau kita gini, nah, ini tidak batal. Paham ya? Saat apakah orang pikun tetap diwajibkan sholat? Wajib. Orang pikun tetap wajib sholat. Ya bagi orang kalau dia pingsan atau apa, kalau bisa, masih ada bisa diingatkan. Seperti orang kena penyakit gula apa itu kadang-kadang kalau sudah itu bisa masih diingatkan, sholat, sholat dia. Tuntun apa dituntun bisa, ya tetap dia wajib. Tapi kalau sudah apa, kalau sudah apa, ketika dalam sholat dia nanti melakukan gerakan atau apa yang dia tidak tanpa kesengajaan, ya tidak batal. Contoh dia ketika sholat selalu buka, selalu lupa rakaatnya sehingga menjadi bingung atau bisa memakan waktu yang lama. Bagaimana status kewajiban sholat orang yang seperti ini? Ustaz? Ya dibantu dengan orang yang entah itu dibarengi lah, dibarengi. Roko, tidak, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dituntun. Jadi kalau mau bisa dituntun ya. Mengenai makmum, masbuk yang membaca doa iftitah dan tidak nutut mengikuti bacaan Fatihah imam. Gimana penjelasannya? Nah, itu nanti masbuk. Kalau masbuk berarti dia ketinggalan Fatihah sama imam.
ya dia tidak mencukupi bacaan Fatihah di dalam qiyamnya imam. Nah, itu berarti gimana? Harusnya makmum masbuk itu gambarannya, ini imam baca surat. Anak datang baru datang, anak takbir, Allahu Akbar. Harusnya saya tidak menyibukkan dengan doa doa iftitah ataupun ta'awud. Apa yang saya lakukan? Baca langsung Fatihah. Langsung baca Fatihah. Saya baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena Abu sampai iya karena Abu dua iya karena stain. Imamnya ruku. Saya boleh ruku langsung bersama imam. Lalu terus sisa Fatihahnya gimana? Ditanggung sama imam. Harusnya seperti itu. Tapi kalau dia takbir malah baca doa iftitah. Ketika baca doa iftitah, tengah-tengah baca doa iftitah, imamnya ruku. Ya apa ini hukumnya? Boleh saya ruku? Tidak boleh. Saya wajib baca Fatihah dengan ukuran sunnah yang saya baca. Oh, saya baca tadi iftitah separuh. Ya berarti saya baca Fatihah dengan ukuran doa istiftah yang saya baca tadi separuh tadi itu. Kalau setelah itu saya baca ukuran dengan ukuran sunnah tadi itu, kemudian saya masih nutut ruku dan masih dapat tumak nina sama imam dalam ruku, imamnya khoyir saatnya ditunggu sama imamnya, ya berarti saya dapat rakaat. Kalau enggak, ya imamnya ternyata apa berdiri sebelum anak menyempurnakan bacaan Fatihah sesuai ukuran sunnah, maka Pak, saya tidak dapat rokaat, tapi langsung saya ikut dengan imam dalam keadaan tidak, nggak usah rukuk. Ya, sujud bersama imam, julus bena sajdatain imam, sujud sama imam, rokaat kedua, ini baru rokaat pertama bagi anak rokaat kedua. Yang rokaat tadi itu tidak dihitung bagi anak. Bagi saya tidak dianggap itu tadi. Nah, harusnya apa? Ya enggak usah kecuali kalau imamnya baca surat sajdah baru mulai. Wah ini suratnya panjang. Kalau saya baca doa iftitah, ta'awud, fatihah masih lebih, ya enggak apa-apa silakan. Tapi kalau nggak tahu, ya sudah langsung aja baca fatihah. Termasuk yang membatalkan puasa kan memasukkan sesuatu seperti jari ke dalam telinga dan hidung melebihi batas. Iya sama. Ya, itu kan masukkan N. Tadi kan saya mengatakan apa? Tabtulu biwusuli ainin. Kalau di dalam kitab yang fikih kitab yang lainnya yang membatalkan salat itu membatalkan salat dengan masuknya N benda. Benda ya, bukan angin. Kalau masuk angin tidak apa-apa. Kalau kipas angin dia malah masuk angin tidak batal ya. Atau asap seandainya tidak batal ya. Tapi kalau apa? Oh, urut-urut apa mancing jadinya, iya. Tangannya masuk ke hidung mancing sampai ke dalam, ya batal seperti puasa. Oh, telinga seandainya pakai katut bak ya, tengah-tengah sholat, ya sampai masuk ke dalam ya batal. Ya sama, masukkan jari sama yang batalkan. Pokok yang batalkan puasa itu sama. Kalau bahasa kitab ada yang mengatakan membatalkan sholat dengan perkara yang membatalkan puasa. Ada bahasa kitab yang lain mengatakan apa? Tabtulu biusuli ainin ya amdan wa in ghalat ya walaupun sedikit. Maksudnya ain benda, suatu benda. Malah ada yang mengatakan benda itu mina ayani dunia. Kalau mina ayani akhirah, oh dia karomah karena karomah makan apa dapat makanan dari surga seandainya ya makan tidak batal. Nah, itu seperti puasa kan kita. Gambarnya hilang Ustaz. Gambarnya hilang Ustaz. Wih, hilang. Jika kita adalah makmum, jika kita adalah makmum, di sekitar kita ada bayi yang sedang merangkak ke sana sini. Saat imam sujud, tiba-tiba bayi berhenti di sajadah kita. Sesaat bingung mencari posisi sujud. Dan tiba-tiba saat kita bisa sujud, imam sudah duduk di antara dua sujud. Saat kening belum menempel sajadah, apakah itu berarti kita kehilangan satu rakaat? Iya, kehilangan satu rakaat. Tapi kan udur dia ya. Artinya apa? Ketika dia mau sujud ada tempatnya. Itu nanti ada sebetulnya pembahasan apa itu apa bahasa kitabnya itu di Minhaj itu ada orang yang dalam keadaan zahmah yang tidak bisa sujud karena penuh seperti di acara hall atau apa itu nggak bisa sujud dia. Ya, dia bisa sujud di atas kaki orang atau di atas pantat orang. Nah, ini apa itu? Ya kalau memang tidak bisa memungkinkan ya ditunggu. Itu ada pembahasan itu, ditunggu sampai imam sujud dua apa makmum itu sujud dua kali dan imamnya kemudian setelah dia berdiri baru ada kesempatan sujud sujud. Ada kesempatan sujud sujud. Tapi kalau untuk yang bayi ini kan masih bisa kita cari ya kita pinggir
cari tempat itu minggir kan berjalan boleh, pokok tidak melangkah 3 langkah berturut-turut. Kemudian kita bersujud. Nah harus di sajadah itu kan. Ya kalau kita ada sampingnya tetap tempatnya itu suci, nah harus sajadah kita ambil posisi yang aman. Kalau kita salatnya muafik bukan masbuk tapi karena imamnya terlalu cepat sampai belum selesai baca Fatihah itu. Ini pembahasan termasuk makdur. Termasuk makdur itu gini. Kalau imam bacaannya saya gambarkan nih ya untuk yang 3 rukun tawilah. 3 rukun tawilah gini. Ketika saya ini bacaannya lambat. Saya bacaannya lambat. Imam bacaannya ya normal. Tapi bacaan saya lambat. Bismillah. Saya muafik, bukan masbuk. Bismillah. Karena memang nggak bisa ya. Mau dicoba tuh nggak bisa. Entah itu mulutnya kaku atau gimana, walhasil nggak bisa. Ya, imamnya ruku ini masih ihdinas sirotol mustaqim. Imamnya sudah itidal ya. Nah, ini kalau imamnya berunduk untuk sujud, berarti dia sudah terlambat 2 rukun kan? Tapi makdur dia, mau disuruh bacaannya tidak bisa ya. Mau dipaksakan cepat tidak bisa. Imam sampai sujud, apa batal? Enggak. Orang ini dikatakan makdur terlambatnya. Orang ini dikatakan undur terlambatnya dia. Sampai kapan? Sampai 3 rukun tawilah. 3 rukun tawilah berarti yang pendek tidak termasuk. 3 rukun yang panjang berarti yang pendek tidak masuk. Berarti apa? Tidak dihitung. Julus pena sajadah tidak hitung. Tidak dihitung juga. Berarti apa imam sujud? Ya, masih dia menyempurnakan Fatihah. Siratal ladzina an'amta. Ini julus pena sajadah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Imamnya masih sujud yang kedua. Ini apa? Masih pertama rukun yang dihitung kan 3 rukun tawilah. Rukuk dihitung. Tidaklah dihitung. Sujud yang pertama dihitung, berarti 2. Julus pena sajratan tidak dihitung. Sujud yang kedua masih 3 tapi belum belum apa mengangkat dari sujud. Berarti si makmum tadi boleh langsung rukuk khalfahu. Berjalan rukun di belakangnya. Tetap wajib rukuk. Rukuk, tidal, sujud. Bertemu dengan imam dalam sujud atau dalam qiyam nantinya. Nah, ini sah salatnya. Karena dia masih belum terlambat 3 rukun. Tapi kalau waladhdallin imamnya sudah berdiri dari sujud yang kedua. Berarti kemana? Ke rakaat berikutnya. Ketika berdiri ke rakaat berikutnya, ini makmumnya baru waladhdallin amin ini. Ya Pak, nggak usah rukuk, nggak usah sujud, nggak usah itidal, nggak usah sujud sudah. Kenapa? Imamnya sudah sampai ke semisal makmum. Berarti apa? Ya sudah, rokaat tadi kamu kehilangan wahai makmum, nanti nambah 1 rakaat setelah imam salam. Lalu tuh siapa rakaat kedua yang terlambat lagi dia? Nah, bacaan Fatihah yang dia baca di rakaat pertama ini untuk rakaat kedua. Nggak usah baca Fatihah lagi sudah. Rakaat Fatihah yang tadi yang pertama tadi itu untuk rakaat yang kedua imamnya ini. Dia kan masih 1 rakaat itu berarti. Ya berarti apa? Nanti imam rukuk ikut rukuk sudah. Fatihahnya sudah dia baca. Itu gambaran 3 rukun tawilah tadi itu. Kalau kita sholat tapi anak kita yang masih pakai popok menyentuh kita atau minta pangku sedangkan dia bawa najis, bagaimana sholat kita apa atau harus bagaimana langsung disingkat atau gimana? Kalau memang yakin, ya kalau memang yakin ada di di apa namanya popoknya tadi ada kotoran, ya tidak sah sholatnya. Ya tidak sah sholatnya kenapa? Ya karena dia dianggap membawa najis, yang membawa najis. Kalaupun nginjak kaki kita aja, ya itu sudah dianggap membawa najis. Pegang kepada kita dianggap membawa najis, apalagi ngelandoti, ya berarti dianggap membawa najis. Ya salatnya tidak sah. Apakah sama seperti tawaf, sedangkan kita harus gendong anak bayi yang membawa najis? Ya, sama, tawaf juga sama. Tawaf itu at-tawafu bimanzilatis sholat. Tawaf itu kedudukannya seperti sholat. Illa anallah qad ahalla fi nutuk. Kecuali Allah menghalalkan di dalam tawaf apa berbicara. Faman yantuku fala yantuku illa bi khair. Barang siapa yang berbicara tidak boleh berbicara kecuali yang baik dalam tawaf. Ya, sama seperti sholat. Harus suci dari najis, suci dari hadas, harus dia dalam keadaan apa menutup aurat, ya dalam keadaan setelah apa punya wudhu dan seterusnya sama. Baik. Lupa waktu jadi makmum, lupa sudah baca Fatihah apa belum? Belum. Gimana?
Kalau masih dia dalam keadaan diam, wajib baca Fatihah. Ya. Lupa kalau mau dia lupa jadi makmum. Kalau memang dia ingat ini gambarannya termasuk makdurin nanti. Ketika imam anak ini lupa, anak baca Fatihah atau belum, tapi imamnya sudah ruku, ya Pak, apa boleh ruku? Tidak boleh. Kenapa? Kamu masih diam. Berarti baca Fatihah. Lo terlambat nanti saya, bentar lagi imamnya tidak sujud, anak terlambat. Ente dapat kesempatan sampai 3 rukun tawilah seperti tadi itu. Pokok semenjak imam belum berdiri dari sujud yang kedua, kamu masih dapat kesempatan untuk baca Fatihah wayas akhal faud dan apa dan sholat di belakang imam meneruskan apa di belakang imam. Kalau anaknya langsung kita singkirkan dengan cepat apa tetap batal ya apa cara menyingkirkan anaknya ya, ya apa kalau memang sudah memegang ya kemudian apa namanya ngeladoti atau apa ya batal ya batal tetap batal ya karena itu ya kalau bisa sholat itu kalau nempel nggak apa-apa. Kalau cuma nempel nggak termasuk dianggap membawa. Kalau menempel nggak dianggap membawa. Nah, cukup ini. Cukup ya. Ya wes insya Allah nanti kalau memang ada kesempatan lagi kita akan buka pembahasan yang lain ya. Kalau ini kan pembahasan sholat masih banyak ya permasalahan tayamum tidak kalah pentingnya. Permasalahan untuk sholat jamaah juga, sholat musafir, orang ketika bepergian ya ada jamaah, ada kosor, nah, itu jaraknya gimana, kemudian kapan boleh kosor, kapan tidak boleh kosor, kapan boleh jamak, kapan tidak boleh jamak, mana yang lebih afdal yang mana yang didahulukan terlebih dahulu ya itu masih banyak ya, mudah-mudahan ya sedikit-sedikit yang penting kita bisa memahami kita bisa mengambil faedah ya ini kita pelajari juga bukan setelah kita tahu kemudian kita tidak pelajari ya akan lupa lagi nantinya ya mudah-mudahan manfaat mudah-mudahan barakah ya ala dini wa kulli salihah jami'a khairid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah